masuk ke dalam dunia politik. Menurut saya untuk kedepannya jika memang mereka hanya bermodalkan tampang saja, lebih baik jadi artis saja deh mas, daripada merusak di DPR-nya nanti begitu. Mbak Angel, kalau hanya modal tampang saja mendingan tidak usah daripada merusak. Betul, saya setuju sekali. Kalau cuma hanya modal tampang saja mendingan tidak usah, karena kita turun pun tidak gampang. Untuk menyentuh hati masyarakat pun itu sangat tidak gampang. Dan saya setuju sekali seperti itu. Karena itu saya katakan kita harus punya kemampuan dulu. Punya kemampuan. Dan Anda yakin memiliki kemampuan itu? Saya harus yakin. Saya harus yakin. Kalau tidak yakin ya kita kan bertarung. Sekarang ini sampai April ini kita bertarung. Saya harus yakin gitu. Sudah punya rencana akan nanti kalau terpilih akan berada di komisi berapa, akan melakukan apa, tugas-tugas apa? Masih terlalu prematur saya bicara. Nanti mungkin setelah saya sudah terpilih, nanti kita bicara lagi. Tapi minatnya di mana Mbak? Misalnya di yang Anda, sesuatu yang Anda tadi kan juga belum sempat dijawab secara konkret begitu ya, apa misi, visi, apa agenda yang ingin Anda usung? Nanti kalau sudah duduk di DPR, apa yang akan Anda lakukan dan idealnya di komisi berapa? Sekarang masih berubah-berubah sih pikiran saya. Masih berubah-berubah? Saya masih harus betul-betul memahami kondisi masyarakat yang di dapil saya. Tapi kalau memahami karena dan tugas gini, DPR, itu kan besar sekali. Itu tidak mungkin saya bisa lewati dalam 1-2 bulan. Karena itu luas sekali. Dapil saya luas sekali. Jadi saya nggak mungkin bisa ngomong, oh saya mau ke komisi dulu sekarang ini komisi berapa itu masih terlalu panjang gitu. Yang saya konsen sekarang ini bagaimana saya meraup suara terbanyak-banyaknya. Suara sebanyak-banyaknya untuk melakukan apa Mbak? Karena kan tentunya kan intinya kan bukan meraup suara, tapi apa yang akan Anda lakukan setelah Anda mendapatkan suara itu. Nah saya masih belum mendapat gambaran yang jelas Mbak Angel. Apa sih yang akan Angel Elga lakukan ketika ia sudah terpilih menjadi anggota DPR? Kenapa orang harus mau menitipkan suaranya kepada Anda? Karena saya mampu nantinya akan membawa aspirasi mereka. Aspirasi apa dan melakukan apa Mbak Angel? Ya kita lihat nanti apa yang memang mereka butuhkan terhadap saya. Misalnya mereka kan aspirasi itu kan mereka, kita lihat kondisinya kan berbeda-beda. Iya kan? Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, gitu kan? Dan tapi kalau begitu kenapa harus pada Angel Elga? Kenapa tidak pada caleg yang lain? Kalau Anda hanya bersikap menampung, apa bedanya dengan apa namanya orang yang lain begitu? Saya tidak menampung. Artinya gini. Saya katakan dari awal tadi, saya tidak berjanji kepada masyarakat. Ya, tapi apa yang ingin Anda lakukan untuk masyarakat? Tentunya bahwa perubahan. Perubahan apa Mbak? Ya tadi itu saya katakan, tentunya dengan perubahan kemiskinan saya harus rubah di sana. Lewat cara apa anggota DPR merubah kemiskinan? Dengan banyak cara nanti. Misalnya satu saja. Mungkin saya bisa merubah pembangunan di sana. Ya. Lewat cara apa? Kita lihat nanti seperti apa. Mbak Angel, tapi Anda betul-betul sudah yakin nih jadi anggota DPR? Karena dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya ke Anda, tampaknya Anda menjawabnya juga agak ragu-ragu Mbak. Anda sudah yakin betul-betul Anda Mbak, caleg nomor 1 loh Mbak Angel? Saya caleg nomor 1. Ya. Sekarang ini kan sampai bulan April. Saya tidak mau terlalu gamblang berbicara di sini. Nanti akan dilihat sama penonton-penonton yang lain, lawan saya program saya belum turun, mereka turun duluan, bagaimana? Bagaimana jadi Anda tidak mau diketahui lawan? Bukankah yang penting sekarang rakyat tahu apa yang ingin Anda tawarkan sehingga mereka memilih Anda, Mbak? Saya pasti berbicara itu tentunya di dapil saya. Oh, di dapil Anda. Ini nonton juga banyak di dapil Anda loh, Mbak? Pasti, mereka sudah tahu kok. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka lewat program ini? Saya katakan kepada mereka, saya selalu turun, saya katakan kepada mereka, nanti saya tampung semuanya, saya akan membuat satu perubahan di Jateng 5 ini. Gitu. Jadi akan belajar begitu menjadi anggota DPR? Memahami kondisi di sana, tapi trik seperti apa permain di politik tentu saya sudah ada di pikiran saya. Sudah ada menyiapkan trik-trik untuk lobby-lobby politik dan sebagainya ya? Maksudnya? Ya kan sebagai politisi kan, ini kan sudah menjadi politisi nih Mbak. Kalau kita bicara DPR, hak budgeting, hak anggaran, kemudian kan juga hak untuk menggolkan peraturan atau kebijakan tertentu, itu perlu lobby-lobby politik. Betul. Dan itu kemudian juga sudah Anda pelajari. Dengan kedekatan saya dengan petinggi-petinggi, saya yakin akan lebih memuluskan saya untuk membawa aspirasi masyarakat.